Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HIC di ruang HIC. Pada kesempatan ini kita kembali di outdoor ya. Kemungkinan dalam penyampaian materi nanti akan terdistract suara-suara eksternal seperti biasa. Nah, rekan-rekan, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait budaya keselamatan, safety culture. How to build a safety culture in your company. Jadi tingginya tingkat kecelakaan di suatu perusahaan itu menunjukkan bahwa budaya keselamatan di perusahaan tersebut masih sangat rendah. Jadi banyak beberapa perusahaan mencoba membangun atau membuat budaya keselamatan di perusahaan itu menjadi budaya sehari-hari mereka. Jadi banyak effort yang telah dilakukan, kemudian usaha-usaha yang dilakukan. Nah, pada kesempatan ini rekan-rekan ada tips ya dari OSA, Occupational Safety Health Association, terkait budaya keselamatan ini. Yang saya catat ada 7 tips bagaimana membangun budaya keselamatan ini. Pertama itu definisikan peran dan tanggung jawab, role and responsible. Jadi mendefinisikan role and responsible ini pada semua level, pada semua pekerja, tanggung jawab mereka apa pada posisi manajer, posisi supervisor, ataupun para pekerja lapangan, mereka pasti ada tanggung jawab terhadap keselamatan ini. Jadi definisikan secara jelas kepada mereka bahwa terkait hal-hal tersebut, role and responsible dari mereka itu sendiri. Itu ya yang pertama. Yang kedua, komunikasikan visi dan misi perusahaan. Jadi perusahaan ini mempunyai sayur roti guys, jadi lapar saya. Jadi yang kedua, komunikasikan visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan ini perlu disampaikan ya rekan-rekan, terkait kepada semua pekerja. Jadi sampaikan kepada pekerja, lakukan campaign terkait. Lihat ya rekan-rekan, di sini suara ayam, suara seru, tapi nggak apa-apa, anyway, backsound kita itu. Kemudian komunikasikan visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan tadi ya, seperti ini bilang, sampaikan oleh para manajemen kepada semua pekerja pada beberapa sesi, pada beberapa kesempatan, bahwa perusahaan mempunyai visi dan misi terkait ketiga seperti ini. Jadi harus clear dan jelas. Jadi disampaikan kepada semua pekerja. Nah, visi dan misi ini juga bukan hanya kepada pekerja, tapi mitra kerja ataupun kontraktor kanan dari perusahaan tersebut. Jadi secara vision mereka sama. Jadi penting kita menyampaikan ini bukan hanya kepada pekerja, tapi kepada rekanan mitra kerja perusahaan tersebut ataupun kontraktor. Ketiga, tingkatkan akuntabilitas semua level pekerja. Jadi jangan peran dan tanggung jawab itu dipegang hanya para atasan, rekan-rekan. Semua level pekerja tingkatkan rasa mereka, tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan mereka. Jadi tanamkan itu secara perlahan kepada mereka, masukkan informasi-informasi bahwa keberadaan mereka itu sangat penting. Jadi semua level ini harus ikut mendukung, bukan hanya atasan, tapi juga sampai ke frontliner di bawah. Jadi definisikan atau tingkatkan akuntabilitas semua level pekerja. Itu yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Nah, caranya seperti apa ya? Mungkin ada beberapa program leading indicator untuk meningkatkan akuntabilitas dari semua pekerja ini. Misalkan target harian, target bulanan, misalkan pengumpulan safety card, tas observasi, kemudian pelaporan yang lainnya. Jadi berikan mereka target-target tersebut sebagai leading indikator mereka, bahwa mereka mempunyai accountabilitas terhadap
uh, tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Kemudian pelaporan insiden, ini yang penting juga ya kawan-kawan. Melaporkan sesuatu insiden. Jadi terkait pelaporan insiden ini banyak cara ya yang bisa dilakukan tadi. Mungkin dalam bentuk format safety card, kemudian ada format pelaporan secara langsung, kemudian sekarang kan sistem udah sangat berkembang teknologi, jadi nggak harus dalam bentuk tertulis, tapi bisa real time ya. Kita dokumentasikan, kemudian bisa kita langsung kirim. Sekarang juga ada menggunakan form Google seperti itu kan, Google Docs. Bisa media-media seperti itu bisa dilakukan untuk pelaporan insiden. Jadi banyak cara ya. Nah, untuk pelaporan ini sendiri setelah dilaporkan juga harus dikolektif ya, harus dikumpulkan, disumerikan seperti apa, kemudian dilakukan analisa. Jadi itu ya kawan-kawan yang harus kita improve lagi ya terkait pelaporan insiden ini. Jadi sekecil apapun ataupun informasi yang mungkin bagi kita nggak penting ya, tapi harus kita sampaikan. Misalkan jalanan licin, itu harus kita sampaikan bahwa ada informasi, ada unsafe act di sana yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi mungkin bagi orang hanya sekedar jalan licin, tapi kita tidak melakukan atau memberikan informasi terkait hal tersebut, itu bisa jadi kecelakaan pada orang berbeda. Jadi sesimpel itu rekan-rekan, membangun budaya melaporkan kejadian-kejadian yang misalkan unsafe act, unsafe condition, near miss dan sebagainya. Itu yang harus dilaporkan. Kemudian juga terkait peninjauan ulang sistem investigasi kecelakaan. Banyak di perusahaan-perusahaan mungkin yang belum menerapkan sistem investigasi secara baik dan benar. Di sini mungkin ada beberapa cara ya. Sistem ini ada yang mungkin mencari kesalahan pada sistem atau perbaikan pada sistem, atau mungkin ada juga yang menunjuk secara personal bahwa ini misalkan terjadi kecelakaan, yang ditunjuk mungkin bisa dipersalahkan hanya sebagai personal, bukan sistem yang diperbaiki. Jadi, nah hal-hal inilah yang harus diperbaiki. Bagaimana cara kita ketika melakukan investigasi kecelakaan, gunakanlah tools yang baik, misalkan standar-standar untuk melakukan investigasi. Kemudian juga setelah kita melakukan investigasi, kita cari root cause ataupun penyebab dasar dari terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi dalam investigasi itu biasanya akan diketahui ya penyebab langsung, penyebab dasar, faktor personal, faktor sistem, itu biasanya didapatkan dalam suatu investigasi yang baik dan benar. Ada 4P misalkan personal, position, part, dan paper. Itu data-data fakta pendukung itu harus lengkap. Untuk sistem investigasi banyak sekarang, silakan gunakan mana yang terbaik ya, sehingga output dari investigasi berupa rekomendasi perbaikan yang akan membuat sistem bisa menjadi lebih baik. Kemudian menyediakan wadah komunikasi ya rekan-rekan. Jadi suatu perusahaan yang baik itu menyediakan wadah komunikasi untuk para pekerja melaporkan kejadian seperti dibilang pada poin pelaporan insiden itu. Wadah komunikasi yang baik itu mereka setelah melaporkan harap dilakukan respon atau tindak lanjut. Jadi jangan membuat para pekerja bosan, ini sudah saya laporkan berulang kali tapi nggak ada respon, nggak ada feedback dari atasan terkait apa yang saya laporkan. Nah, jadi itu mungkin lama-lama bisa menyebabkan para pekerja putus asa untuk melaporkan suatu kejadian. Jadi
bentuk wadah komunikasi yang baik, laporan-laporan tersebut dikolek, kemudian disemarikan, dilihat secara skala prioritas. Mungkin perusahaan nggak bisa sekaligus ya, mana yang berpotensi high potential untuk risikonya tinggi, itu bisa didahulukan untuk dilakukan perbaikan. Jadi seperti itu. Kemudian build a trust, bangun kepercayaan. Membangun kepercayaan ini harus ditunjukkan secara langsung ya. Jadi felt leadership dari pimpinan terhadap kepercayaan terhadap keselamatan mereka, terhadap komitmen mereka terhadap keselamatan, itu harus sangat bagus. Jadi rekan-rekan dengan membangun kepercayaan ini pelan-pelan mulai dari atas, kita tunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik itu mencontohkan hal-hal yang baik. Jadi lead by example istilahnya terhadap aspek-aspek ketiga. Nah, itu saja ya rekan-rekan yang mungkin sedikit ya tips. Ada 7 tips tadi dari OSA yang saya kutip ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semua untuk disampaikan, dan insya Allah bisa diterapkan dengan baik. Bangun sistem yang baik sehingga terbentuklah budaya keselamatan. Ya, ujung-ujungnya adalah tingkat kecelakaan kerja di tempat kerja bapak-bapak atau ibu-ibu semua semakin rendah. Target akhir adalah zero accident. Itu ya, zero accident, zero spill untuk yang mungkin tidak ada pencemaran lingkungan, kerusakan alat dan sebagainya. Itu salah satu tugas dari kita semua. Tugas bersama dari setiap elemen dalam perusahaan. Oke, itu saja kawan-kawan. Tetap semangat dalam membangun trust, dalam membangun trust para pekerja terhadap safety picture. Tunjukkan peran kita di sana. Ajak semuanya berusaha bersama bahwa membangun budaya ini bukan hanya tugas dari seorang safety aja, tapi everyone must a leader in HSE. Jadi semua adalah pemimpin dalam HSE. Itu saja, salam keselamatan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.